Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Alvera pada sore hari ini. Mungkin seperti yang sudah diinfokan juga di grup, untuk mini kelas Alvera kali ini itu tentang modul insight. Yang mana nanti modul insight ini fitur baru nantinya dari Alvera, yang mana teman-teman di sini bisa memantau performa atau kinerja usahanya. Nah, ntar di modul insight ini kita akan dipandu oleh Mas Arianto, yang mana udah hadir di tengah-tengah kita. Nanti Mas Arianto akan menjelaskan dan menerangkan apa sih kegunaan modul insight itu dan manfaatnya itu seperti apa aja untuk operasional. Seperti itu. Nah, mungkin kepada Mas Arianto dipersilahkan untuk materinya. Terima kasih. Selamat sore. Thank you Mas Dafa untuk pembukaannya. Oke, di sini saya lanjut ya untuk menjelaskan tentang modul insight-nya. Untuk modul saya izin saya screen-nya dulu. Kalau share screen-nya apakah sudah masuk? Oke, oke saya lanjut untuk menu modul insight-nya ada sendiri ini ada di bagian back office. Untuk sementara modul insight ini ada di back office website aja sih. Untuk di All Office dan Office masih belum bisa dimunculkan karena masih on proses. Oke, saya lanjut untuk menu insight ada di bawah menu dashboard halaman pertama ya. Jadi untuk menu insight sendiri di sini ada terdiri dari home. Untuk home di sini ada menginfokan insight, terus ada wawasan, ada informasi tentang wawas wawasan lebih mendalam dan rekomendasi yang sesuai dengan perkembangan toko. Jadi di modul insight ini bakalan menginfokan grafik penjualan, ada analisa kecurangan, produk terjual atau terlaris, dan di sini bakalan muncul produk terlarisnya. Jadi di sini bakalan muncul top 5 produk yang paling laris atau sering dibeli. Oke, saya lanjut ke bawah. Untuk di bawahnya di sini ada kesehatan usaha dalam bulan ini. Mohon maaf sebelumnya di sini masih kosong. Saya coba pindah back office-nya dulu. Oke, jadi contohnya seperti ini untuk kesehatan usaha dalam bulan ini. Jadi ada stagnan atau persentase di sini untuk kenaikan atau penurunan usaha dalam bulan ini. Untuk persentasenya ini akan dibandingin dengan penjualan sebelumnya. Jadi bakalan dibandingin dengan bulan Oktober ya, karena sekarang di bulan November. Jadi akan dibandingin dengan bulan sebelumnya. Dan selanjutnya di sini bakalan ada total penjualan. Di sini bakalan menginfokan total penjualan dalam bulan ini. Terus untuk mau lihat bulan kemarin atau bulan sebelum-sebelumnya juga bisa. Tinggal kita filter di paling atas kanan atas. Di sini bisa kita filter mau filter per hari, kemarin, 7 hari belakang atau 30 hari ke belakang. Mau bulan ini atau bulan sebelumnya juga bisa. Atau mau di custom juga bisa sesuai bulan atau tanggal yang mau dicek. Oke, kita lanjut. Di sini bakalan infokan total penjualan dan persentasenya naik atau turun. Dan di sampingnya lagi, di sini akan menginfokan prediksi total penjualan. Di sini bakalan muncul prediksi untuk ke depannya atau prediksi ke depannya mau kayak seperti apa, persentase atau penjualannya seperti apa. Terus di bawahnya lagi di sini bakalan ada total laba. Jadi total laba yang didapatkan di sini bakalan terinfokan ada berapa rupiah atau jumlah labanya atas. Terus di sini di sampingnya lagi di bakalan info persentase naik atau turun.
Kalau turun contohnya bakal seperti ini. Dia ada menginfokan penurunan dan berwarna merah. Kalau dia kenaikan bakalan menginfokan kenaikan dan di sini bakalan berubah menjadi warna hijau. Terus total prediksi akan infokan total prediksi labanya berapa, terus persentasenya berapa. Oke, kita coba contoh filter tanggalnya dulu. Contoh, kalau kita filter di filter per 7 minggu belakangan, ya, 7 hari belakangan, sorry, sini bakal infokan penjualannya berapa. Contoh ada 500, indikasi kecurangannya 0, terus produk terjualnya berapa. Terus di bawahnya lagi bakalan ada infokan yang penjualannya menurun berapa persen akan diinfokan. Contohnya ada 97,08%. Terus dari produk sebelumnya, periode sebelumnya. Terus di indikasi kecurangan ya bakalan menginfokan indikasinya membaik 100% dari periode sebelumnya. Terus di produk bakalan infokan penjualannya menurun 94% dari periode sebelumnya. Terus di sini bakalan infokan produk terlarisnya apa. Contoh mie ayam bakso, ada produk satu, Resbol enak, ayam tes, sama. Oke, saya lanjut untuk kesehatan usaha bulan ini juga bakalan mengikuti total penjualan di 7 hari sebelumnya. Terus di bawah bakalan ada grafik laba ya. Atau grafik laba sendiri, hmm, di sini bakal menginfokan profit, forecasting, dan projection. Jadi contoh di sini ada profit ya. Minta, oke, untuk profit kita bisa klik profitnya sendiri. Dan untuk cara matikan forecasting sama projectionnya tinggal diklik aja bagian mereka. Jadi di sini bakalan infokan profitnya berapa. Contoh di 11 November profitnya ada 6 juta. Terus di tanggal 7 ada profitnya berapa bakalan terinfokan juga. Untuk grafik mau diinfokan forecasting dan projectionnya lagi bisa diklik untuk aktifin. Jadi bakalan di samping ini bakalan terinfokan forecasting sama projectionnya berapa. Untuk sementara projection sama forecastingnya masih nol, belum ada transaksi masuk. Oke, terus saya lanjut ke bawahnya lagi. Di sini akan ada informasi penjualan. Untuk penjualan, di sini bakalan menginfokan total penjualan. Oke, untuk penjualan di 7 hari belakang sesuai tanggal yang kita filter pertama itu ada sebesar 569. Terus penurunannya berapa persen bakalan terinfokan. Oke, terus di bawah ada informasi keseluruhan penjualan per tahun ini. Jadi bisa dibandingin sebulan total seminggunya segini, per tahunnya segini. Oke, untuk selanjutnya, mohon maaf sebelumnya untuk yang penjualan toko Anda mengalami penurunan, ini bakal menginformasikan persenan. Untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Saya lanjut lagi untuk ke bawah, di bawahnya bakalan menginfokan grafik penjualan. Jadi di sini bakalan menginfokan per tanggal yang kita filter pertama ya. Jadi contoh di tanggal 15 ada penjualan tertingginya sebesar 393, terus terendah ada di warna merah di tanggal 14 bulan November ada 74.000. Terus untuk menengah ditandai warna biru di sekitar 101 ya. Terus di bawah di samping kanannya lagi bakalan
menginfokan total transaksi tertinggi di hari apa, terendah hari apa, terus rata-rata penjualannya berapa. Oke, saya lanjut. Di sini untuk analisa kecurangan. Di sini analisa kecurangan terindikasinya nol, bakalan ada informasi berapa persen. Contohnya di sini indikasi nol bakalan ada 100% membaik. Oke, di samping kanannya lagi ini bakalan infokan pembatalan mencurigakan. Di sini bakalan ada berapa indikasi kecurangan. Saya coba di kalau diklik di sini bakalan infokan produk informasi yang mengindikasikan kecurangannya seperti apa. Contoh pembatalan produk dalam pesanan disertai dengan coba cetak atau print check. Jadi di post saya coba buka postnya. Di post contohnya kita add produk. Contohnya keripik pisang kita isi kuantitinya 4 save. Jadi di post ini kita ada print check di sini itu bakalan terindikasi kalau pas kasirnya ada melakukan kecurangan. Terus modusnya merupakan salah satu modus kecurangan yang sering terjadi di insight, memberi wawasan atas pantauan aktivitas. Kita coba contoh di postnya seperti apa. Jadi misalnya ada keripik pisang coklat, kuantitinya ada 4. Kita print check, terus kasirnya ada rubah lagi nih, kuantitinya berapa. Contoh dikurangin 4 di save lagi, baru kasirnya dilunasin. Itu bakalan jadi indikasi. Ini bakalan detect jadi indikasi membatalkan, curigakan. Untuk contohnya nanti bakalan saya kasih di back office satunya lagi karena ini masih dalam masa percobaan. Terus untuk selanjutnya di sini ada pembayaran mencurigakan. Untuk pembayaran mencurigakan ini itu pembayaran manual yang contoh manual itu seperti yang kita tambahkan melalui back office Coursera ya, yang di menu point of sale terus pembayaran. Contoh di sini ada edisi atau pristatik yang tidak mencantumkan nomor referensi, mendapatkan indikasi kecurangan. Pemberian kupon diskon atau promosi pos yang tidak sesuai harga pembayaran dapat diindikasi pembayaran mencurigakan. Direkomendkan masukkan 4 angka digit nomor transaksi. Ini saya kasih contoh untuk di POS-nya. Contoh kita buat orderan satu, terus kita selesaikan dengan opsi manual. Contoh di sini ada opsi manual jago ya. Terus di sini kita harus masukkan 4 digit nomor referensi atau kode RRN-nya. Jika kita tidak, si kasir tidak masukin, terus tanpa masukin, terus diklik bayar, ini bakalan masuk sebagai indikasi. Saya lanjut ke back office. Terus di sini ada pesanan tertahan. Pesanan tertahan. Di sini pesanan tertahan, misal ada orderan tapi nggak diselesaikan sama kasir dalam waktu 24 jam. Itu bakalan masuk langsung ke indikasi ini. Jadi dari Bapak atau Ibu owner toko bisa langsung cek tuh kenapa tidak diselesaikan transaksinya. Oke, di sini ada sampingnya lagi ada pemberian diskon manual. Pemberian diskon manual contohnya di pos saya kasih tunjuk. Di sini ada orderan contoh ya beli keripik pisang 2. Si kasir kasih diskonnya nggak sesuai dengan diskon yang diterapkan sama toko. Isi manual, contoh diskon, versi yang angka besar aja 50%.
Sebelumnya ini tipe rupiah, harga itu 20.000. Contoh seperti itu bakalan masuk ke pemberian diskon manual. Itu bakal masuk sebagai indikasi tersebut. Jadi si kasir ada melakukan kecurangan pemberian diskon besar-besaran kepada customer atau ke karyawan yang jajan atau sebagainya. Terus saya lanjut di bawahnya lagi ada produk. Di sini bakalan menginfokan persentase naik atau turunnya dalam penjualan produk. Terus produk terjual di sini bakalan menginfokan angkanya berapa, terus penurunannya berapa persen, terus total per tahunnya ada berapa produk yang terjual. Di bawahnya lagi ada grafik produk, penjualan tertingginya di tanggal berapa, terendahnya berapa. Oke. Terus di bawahnya bakalan info produk terpopulernya atau terlarisnya apa aja. Di sini ada 4 produk. Oke, terus selanjutnya di bawahnya lagi di sini ada pelanggan. Di sini bakalan masuk jumlah pelanggan yang belanja. Untuk pelanggan sendiri ini bakalan dihitung dari total transaksi terjadi. Misal satu hari ada transaksi sebanyak 100 kali, di sini bakalan infokan ada 100 pelanggan. Jadi dari pihak toko nggak perlu input atau masukkan data pelanggannya satu persatu lagi. Oke, terus di sini bakalan ada jumlah pelanggan, berarti ada jumlah 11 transaksi, penurunannya berapa persen. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terus keseluruhan total pelanggan dalam setahun. Oke, untuk grafik pelanggan bakalan informasikan sama dengan sebelumnya, ada total transaksinya, transaksinya berapa, di tanggal berapa, terendahnya berapa juga. Contoh di sini ada terendah ya, di satu transaksi aja, itu bakalan terindikasi langsung di warna merah. Terus contoh ada tanggal sama nih, contohnya tanggal 11 sama 16. Di sini bakalan terinformasikan juga kalendernya hari apa. Oke, kita lanjut ke halaman kesehatan usahanya. Oke, ke halaman kesehatan usahanya. Di sini hampir sama seperti tadi, cuman di halaman ini bakalan informasikan grafiknya lebih banyak. Contoh di sini ada grafik laba. Kalau di halaman home tadi cuma menginfokan grafik laba ya. Terus di bawahnya ini ada informasi juga untuk mendapatkan grafik laba yang tepat, lengkapi harga beli produk Anda di menu katalog kalau produk. Jadi di harga beli harus diisi dengan angka yang tepat ya. Jadi labanya bakalan ketahuan berapa. Terus di bawahnya lagi ada grafik penjualan. Untuk penjualan naik turun bakalan terinformasikan di sini. Untuk grafik tren laba. Jadi di sini bakalan terinfokan juga. Nah, untuk grafik tren laba ini bakalan ada 4 indikasi ya. Jadi profit last periode, profit, forecasting, sama projection. Cuma beda di bagian profit last periodenya saja. Oke, untuk grafik tren penjualan di sini bakalan sama dengan yang grafik tren laba. Cuman di sini menginfokan sales penjualannya aja. Penjualannya naik turun, naik atau turunnya, maka bisa arahkan kursornya ke si tanggalnya atau ke garisnya juga bisa. Oke, saya lanjut di analisa kecurangan. Saya coba ganti ke toko sebelahnya dulu.
Oke, untuk indikasi kecurangan, contohnya seperti ini. Saya coba filter tanggalnya dulu. Oke, di laptop di analisa kecurangan, di sini ada menginfokan total 9 indikasi kecurangan. Persentase naik, persentasenya menginfokan memburuk 80%. Untuk indikasinya ada pembatalan mencurigakan. Di sini ada 3 pembatalan. Misal Bapak atau Ibu klik di sini bakalan infokan transaksi, nomor transaksi, tanggal berapa, jam berapa, totalnya berapa bisa dicek. Jadi total karyawan yang melakukan di perangkat mana aja itu ketahuan. Misal di sini ada satu karyawan di perangkat, contohnya di sini satu karyawan pelakunya si Amin, terus diklik bakalan ada informasi nomor transaksinya apa, nominal berapa, diklik lagi bakalan infokan detail. Detailnya seperti nama karyawan, perangkat, sistem operasional, tanggal kejadian, waktu waktu kejadian, waktu transaksi, tipe pembatalan. Sorry, sorry. Contoh di sini ada 2 ayam. Terus, sorry sebelumnya di sini ada 3 ayam, terus diganti jadi 2. Totalnya berapa, diskonnya berapa, terus kuantiti pesanan 5. Oke, maaf sebelumnya. Jadi pertamanya ada 5 item, terus diganti jadi 2. Diganti dikurang 2. Jadi dilunasin cuman 3 ayam aja. Jadi dilunasin cuman 2 ayam aja. Tiganya dihapus atau diganti kuantitinya. Oke, untuk selanjutnya di sini pelaku yang sama bakal kedetek di fast kasir yang dipakai. Terus orderannya di sini contoh ada 6 orderan yang dibatalin. Eh, maaf sebelumnya di sini ada 6 orderan ya. Terus dibatalin 3. Terus selanjutnya di sini bakal infokan berapa transaksi. Kalau ada 10 transaksi bakal infokan 10 list transaksinya. Kita lanjut ke pembayaran mencurigakan. Oke, pembayaran mencurigakan seperti yang dicontohkan tadi. Di sini ada karyawannya siapa, bakalan ada list transaksinya. Di sini ada 4 transaksi pembayaran mencurigakan. Jadi pembayaran mencurigakan itu ada transaksi dengan opsi pembayaran manual yang tidak diisi dengan isi nomor referensinya. Jadi nomor referensinya di sini bakalan terinfokan bahwa nomor referensinya kosong atau tidak diisi. Oke, saya lanjutkan. Untuk lanjutkan pesanan tertahan. Nah, untuk pesanan tertahan di sini cuman ada satu ya yang tertahan. Bisa diklik. Kalau untuk nomor transaksinya dengan kode Quest ini berarti transaksinya belum diselesaikan. Jadi nomor transaksinya tidak muncul. Jadi di sini masih sama nama karyawannya siapa, perangkatnya apa, sistem operasional operasinya apa, waktu transaksi, durasi tertahan di sini bakalan terinfokan berapa lama tertahan. Contoh ada 527 jam. Oke, saya lanjut di pemberian diskon manual. Di sini pemberian diskon manual cuma ada satu ya. Bisa diklik untuk informasi detail. Jadi contoh di sini ada transaksi 1 juta.
Ini sejuta yang dilunasin. Jadi total sebelumnya itu ada 100, sorry, ada sejuta sejuta 250 dan 250. Terus di sini ada diskon sejuta. Maaf, sebelumnya nominal transaksi di atas itu ada diskonnya. Maaf sebelumnya, total transaksi yang dilunasin. Jadi di sini ada diskonnya di berapa yang dikasih. Terus di sini ada quantity pesanannya berapa. Jadi diskon yang diberi tahu berapa totalnya. Terus di sini bakalan infokan karyawan yang indikasi tertingginya siapa. Contoh di sini ada admin, terus bakalan muncul list transaksi yang dilakukan kecurangan. Terus perangkat tertinggi ini bakalan muncul juga nomor transaksinya, terus hari apa yang terindikasinya juga ketahuan di hari apa. Contoh Selasa, waktunya juga bakalan ketahuan. Jadi untuk indikasi kecurangan ini lebih enak dipantau. Dan Bapak Ibu yang punya usaha bisa langsung cek ke CCTV juga atau boleh tanya ke karyawannya langsung. Oke, terus indikasi kecurangan di sini bakalan ada grafik jumlah indikasi kecurangannya. Untuk grafik ini menginfokan berdasarkan tanggal terjadinya. Jadi contoh di tanggal 29 ada terindikasi satu, terus tanggal 12 ada indikasi tertinggi, ada 4 transaksi, terus tanggal 19 November juga ada 4 transaksi. Terus di samping kanan bakalan info tertinggi indikasinya di tanggal berapa, contoh di 19 November, terendah di 29 Oktober. Terus rata-rata yang terjadi 0,3%. Oke, untuk kecurangan di sini bakalan ada grafik juga, contoh ada semacam titik merah di sini, di jam berapa, total berapa. Ini per jam. Untuk thread ini bisa diganti ya, per jam atau per hari. Contoh mau lihat per jam, bisa lihat di jam berapa aja. Atau jam 9, jam 4, jam 14, jam 16. Atau per hari bisa di hari apa. Contoh ada di Selasa ya. Oke, untuk indikasi kecurangan seperti itu, saya lanjut ke produk. Oke, di stok produk di sini produk terjual di sini ada menginfokan 22 terus persentase naik atau turun. Di sini ada turun sebesar 98%. Oke, di sini akan infokan total penjualan. Total penjualan berarti jumlah uang dan jumlah penjualan dari 22 produk ini. Terus akan infokan persentasenya berapa? 97,47. Terus rata-rata produk terjual per bulan di sini bakal terinformasikan ada berapa ratus, contoh ada 327. Terus produk terarisnya apa? Di sini produk teraris ada manual brew Aurora. Sedangkan produk yang paling dikit terjual ada di mie sedap cup soto. Nah, di sini bakalan terinfokan item yang terjual berapa. Contoh di sini ada 12 item, di sini 0 untuk terlaris sama yang tidak terjual. Untuk grafiknya sama seperti sebelumnya, di sini bagian produk grafik bakalan menunjukkan per tanggalnya juga, tanggal berapa, item terjualnya berapa banyak. Di sini bakalan terinformasikan. Contoh tanggal 24 Oktober ada 12 produk, tanggal 31 ada 2, tanggal 6 November ada 7, terus tanggal 11 ada 1. Terus di sebelah kanan ada produk terjual, tertingginya di 12 item, terendah 1, rata-ratanya 1.
Oke, saya lanjut untuk produk populer. Oke, di sini bakal menginfokan produk populer ini siapa? Hashtag satunya. Contoh manual Blue Aurora, terus di apa? Top 5-nya di sebelah kanan di sini akan akan menginfokan contoh manual Blue Aurora. Produk yang terlaris ada 12 penjualan. Terus di sini yang kedua ada Mr. Dap Cup Selection, ada 4 penjualan. Yang ketiga ada ramen beef, 2 penjualan. Di sini ada Sinekto Suren, ada 2 penjualan. Terus yang kelima ada Sinektor Kopsu, 1 penjualan. Untuk produk populer ini bakalan muncul sebagai rekomendasi di post. Jadi si kasir lebih enak melihat produk populer saat di bulan ini atau selanjutnya apa aja. Jadi si kasir bisa rekomend ke customernya yang lain juga. Oke, saya lanjut. Di bawahnya lagi itu ada permetaan produk. Jadi permetaan produk di sini itu ada 4 yang dibahas. Ada 4 macam ya. Di sini ada horse atau kuda, ada 1 produk. Untuk horse sendiri di sini ada keterangan apa? Contohnya produk yang terjual banyak dengan keuntungannya kecil. Jika di jika disukai pelanggan karena kualitas. Coba naikin harga antara 5% atau 10%. Di sini bakalan ada solusinya juga untuk penjualan keuntungannya kecil. Atau enggak? Nah, oke, selanjutnya di sini ada solusi lagi, cari alternatif bahan baku yang lebih murah. Atau enggak kurangi sedikit porsinya. Contoh di sini produknya ada di Sedap Cup Selection. Jadi labanya cuman 18.000 dengan 4 item yang terjual. Oke, saya lanjut. Di sini ada Star. Oh, mohon maaf, saya coba filter tanggal yang lain dulu. Oke, ternyata di sini nggak ada produknya yang masuk. Oke, untuk produk Star saya lanjut. Produk Star ini yang produk yang terjual banyak dengan keuntungannya besar. Jadi harga belinya rendah ya berarti untuk produk Star ini. Terus jualnya tinggi. Terus pertahankan produk kualitas dan harga jualnya. Untuk selanjutnya punya kekuatan untuk mengangkat produk kurang diminati. Jadi contohnya di sini bakalan infokan juga produknya apa, labanya berapa, quantity produk terjualnya berapa. Oke, saya lanjut ke dok. Dok di sini ada 2 produk. Untuk dok sendiri itu produk yang terjual sedikit dengan keuntungannya kecil. Jadi sama-sama punya keuntungan atau benefit yang kecil sekali ya. Untuk solusinya di sini bakal infokan evaluasi produk terhadap pelanggan seperti porsi, kualitas, atau rasa. Terus untuk penjualan dapat ditingkatkan dengan promo. Boleh dikasih promo untuk produk yang masuk ke kategori ini. Terus untuk solusi selanjutnya berpaket dengan produk yang star atau horse. Jadi di sini untuk produk dog yang termasuk dogsnya ada Sinektur Kopsu sama Misedap Cup Soto ya. Jadi di sini bakalan produk yang kurang laris atau pembelinya yang minatnya sedikit. Oke, kita lanjut ke puzzle. Untuk puzzle sendiri, di sini produk yang terjual sedikit dengan keuntungannya besar.
Penjual, untuk solusi di sini penjual dapat ditingkatkan dengan promo. Untuk produk tersebut bisa ditambahkan promo. Contohnya ada mie sedap sorry. Di sini contohnya ada ramen beef, labanya 45%. Jadi karena cuman lakunya satu item boleh ditambahkan promo. Bisa 10% atau 20% diskon ya. Atau enggak, solusi selanjutnya bakalan buat paket dengan produk Star atau Horse. Jadi dipaketin sama produk yang keuntungannya besar dan paling larisnya juga. Oke, untuk modul insight sendiri seperti ini, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih Mas Arianto terkait pemaparan mengenai model insight-nya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang tadi masih bingung atau mungkin ada pertanyaan mengenai model insight yang udah disampaikan oleh Mas Arianto tadi, boleh banget untuk ditanyakan dengan cara raise hand atau mungkin bisa juga drop di kolom chat. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Mas dari Kak Fatit. Last periodnya nggak ada, kenapa ya? Mungkin bisa dibantu Mas. Terkait last period yang ditanyakan oleh Kak Fatit. Ini, halo Kak, mohon maaf sebelumnya untuk ras periodenya untuk saat ini masih dalam ongoing ya sama tim. Kebetulan itu baru ditambahkan. Untuk sementara masih belum bisa dimunculkan sih. Dan untuk tambahan juga untuk Allsara Insight ini, mohon maaf sebelumnya untuk pos kasir yang Bapak Ibu gunakan sekarang masih belum bisa sepenuhnya untuk tampilkan laporan di menu Insight. Jadi mereka untuk Insight ini ada APK khusus yang terbarunya nanti untuk bakalan muncul laporannya semua. Mungkin untuk Bapak atau Ibu mungkin boleh kasih nomornya ke saya, kirim buat APK-nya yang terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa coba transaksi melalui pos yang versi yang terbaru. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas. Mungkin nanti untuk teman-teman di sini, kayak Kak Ridwan atau Kak Fatit, yang tertarik nih sama ya, model insight, itu boleh banget tadi Mas Arianto bilang untuk hubungi Mas Arianto, atau mungkin boleh banget untuk infoin aja ke grup mini kelas, atau hubungi tim atau admin yang ada grup mini kelas untuk dibantu nih aplikasi terbarunya untuk bisa menikmati modul insight-nya. Nah, kebetulan untuk modul Insight ini kita baru bisa launching di Pro. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini, mungkin dari Kak Ridwan atau Kak Fatit yang tadi masih berlangganan di post basic atau post premium, itu jika tertarik boleh banget infoin aja tim. Nanti mungkin ada spesial harga untuk teman-teman yang ingin upgrade ke Pro agar bisa menikmati fitur dari model insight-nya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kak Ridwan atau Kak Fatih, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh banget untuk di-drop saja pertanyaannya, atau mungkin bisa open mic dengan cara raise hand terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau dari saya cukup jelas sih. Jadi belum ada pertanyaan lebih lanjut.
Oh, oke, baik Mas Rizwan. Terima kasih banyak Mas. Oke, baik Pak Ridwan. Sebelumnya Pak Ridwan berlangganan di paket apa ya untuk Close Alseranya? Saya pro. Oke, Pro. Untuk fitur-fiturnya apa aja yang udah dipakai atau udah dimaksimalin yang ada di Baru paket Pro? saya itu baru saat itu baru baru sebatas lihat doang sih, belum belum dipelajari lebih lanjut. Oke, baik. Nah, mungkin untuk Pak Ridwan nanti mungkin kalau ada ingin ditanyakan kembali mengenai fitur Pro-nya, karena kan untuk fitur Pro kan ada tambahan fitur tambahan ya, yang mana bisa maksimalin untuk penggunaan dari pos Alseranya, seperti kayak akunting Olsera yang mana untuk pencatatan keuangannya sama antarin makan untuk ya tadi bisa dibilang sistem online order seperti Ya, itu boleh banget nanti ditanyakan. Nah mungkin saya izin juga share screen mengenai fitur yang ada di Olsera. Mungkin dari teman-teman di sini dari Pak Ridwan atau Kak Fatin mungkin bisa coba cek kembali untuk Olsera itu ada beberapa fitur. Contohnya tadi yang udah disebutkan, yaitu antarin makan. Yang mana antarin makan ini tadi sistemnya online order. Terus juga ada dashboard franchise dan dashboard monitoring seperti nomor 5 dan 6. Ini mungkin dari teman-teman di sini, kayak Pak Ridwan atau Pak Fatih, mungkin ntar ke depannya ada kepikiran nih untuk buka cabang baru. Nah, itu bisa dimaksimalin nih dengan menggunakan fitur dashboard franchise, dashboard monitoring. Yang mana itu untuk melihat kinerja dari tiap outlet-outletnya yang mana nanti outlet cabangnya pengen dilihat tuh kinerja gimana seperti itu. Sama juga ada integrasi GrabFood seperti itu yang mana nanti ketika ada orderan kita nanti langsung masuk ke pos Alseranya. Tapi memang untuk setup awalnya agak sedikit panjang karena perlu input menu kembali seperti itu. Atau mungkin untuk maksimalin lagi yang mana untuk tracking nih karyawannya mengenai absensinya. Ada itu namanya absensi wajah, absensi wajah dan absensi PIN sebenarnya. Mana nanti teman-teman di sini bisa set up tuh untuk teman-temannya kalian operasionalnya apakah sudah on time, apakah sudah sesuai SOP untuk jam kerjanya, yang mana itu di absensi juga bisa di set up tuh kalau memang di usahanya menggunakan fitur shift seperti itu. Yang mana mungkin Pak Ridwan tadi sudah menggunakan fitur Pro ya, mungkin boleh ya, tanya-tanya kembali tuh untuk maksimalin fiturnya seperti apa, seperti itu Pak. ya. Yang paling saya biasa itu accounting dulu sih, baru accounting Oh, ini maksimalin. dari sisi accounting Olsera ya pengen. Ya, Sebelumnya udah ada yang demoin belum terkait accounting Olsera? ya, Oh, sudah ada. Oke, baik. Nah, mungkin kalau emang ntar sudah coba menggunakan accounting Olsera atau masih ingin ditanyakan, itu boleh juga tuh ntar infoin aja ke teman-teman yang ada di grup ini kelas, adminnya, agar dibantu terkait kendala atau mungkin masih stuck nih cara penginputan mengenai akun-akunnya atau seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin dari Kak Fatid ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan juga mengenai ini kelas kita. Atau mungkin dari teman-teman di sini untuk kedepannya ada saran nih, ini kelasnya pengen dibawakan tentang apa. Karena kebetulan untuk ini kelas kita minggu depan yaitu mengenai integrasi edisi BCA dan juga integrasi GrabFood seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba ikutin untuk mini kelas kita pada sesi selanjutnya yaitu di minggu depan seperti itu. boleh tuh yang edisi itu saya perlu belajar juga. Ya untuk integrasi edisi BCA nanti bisa coba hadir juga di mini kelas kita. Jamnya sama mungkin di sore hari juga ntar di jam 3 nanti bisa hadir ntar kita bahas sama-sama mengenai flow gimana untuk integrasi edisi BCA-nya. Kebetulan Pak Ridwan tadi udah berlanggaran di paket Pro Ya, seperti itu. siap. Oke, baik. Mungkin dari Kak Fatin ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa drop chat aja jika ada yang ingin. Untuk Olsera Insight nanti kakak boleh info aja ke grup mini kelas. Kakak infoin aja tertarik Olsera Insight dengan drop URL tokonya sama ntar nomor
dari tim kakak yang bisa kita hubungin. Nanti mungkin tim Olsera akan hubungin kakak. Seperti itu. Nanti akan ada tim yang hubungin yang mana ntar Mas Aryan tim mungkin yang akan coba hubungi kakak mengenai gimana lebih lanjut mengenai modul insek atau Olsera inseknya ini. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Kak Fatin, apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Oke, baik, sudah cukup. Oke, mungkin teman-teman di sini sebagai bukti sudah menghadiri mini kelas kita pada sore hari ini, mungkin boleh dibantu on cam-nya terlebih dahulu. Sebagai syarat kita sudah datang, sudah hadir pada mini kelas Alfera pada sore hari ini. Mungkin teman-teman di sini, Kak Fatih, Kak Nabila, teman-teman mungkin bisa dibantu on cam-nya. Kita dokumentasi, mungkin aku tunggu sampai jam 16.15 untuk dibantu on cam-nya terlebih dahulu. Kita dokumentasi. Oh, Kak Fatin nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin aku izin untuk mundur dari tiga. Sebentar. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada mini kelas Olsera pada sore hari ini. Mungkin saya Dava, perwakilan dari Olsera, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.